Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti SPD, guru kelas 5 di MI Negeri Sorong, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425-001-0847 pada hari ini, Senin 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di MI Negeri Sorong untuk uji kinerja pada kelas 5 mata pelajaran IPAS materi ekosistem. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ista'id, Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Silahkan Mahir, ketua kelas dipimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, seperti biasa pembiasaan, kita akan membacakan surah-surah pendek sesuai urutannya. Urutan kali ini kita membaca surah pendek apa? Al-Ikhlas. Oke. Teman-teman, kita sebelum belajar, mari kita membaca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ibu guru akan mengecek kehadiran. Hari ini hadir semua? Hadir. Ada yang sakit? Tidak. Ya, alhamdulillah. Seperti biasa, kelas 5A. Siap. Kok lemes? Kelas 5A. Siap. Siswa kelas 5A, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5A semuanya. Hebat. Ibu guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah adik kami semua?
Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke. Selanjutnya untuk menambah jiwa nasionalisme kita, hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan yang bertugas maju ke depan. Mari teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk ke tempatnya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, sebelum kita mulai, ada masih ingat nggak pelajaran kemarin yang bab 2 tentang apa? Ekonomi. Tentang ekonomi. Ada yang tahu nggak? Bagian-bagian atau komponen-komponen ekonomi itu dibagi menjadi berapa? Oke, boleh Rasti. Pinter. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Mengapa Ibu Guru tanyakan pembelajaran yang kemarin? Karena pembelajaran yang kemarin dengan hari ini, baik langsung maupun tidak langsung berhubungan. Ada yang tahu nggak apa itu ekosistem? Banyak sekali yang tahu. Coba Cipa. Pinter. Ekosistem adalah tempat semua makhluk hidup yang saling berhubungan. Tadi malam belajar semua ya? Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, ada berapa sih komponen ekosistem? Coba Afdal. Pinter, ada komponen biotik dan abiotik. Terus ada yang tahu nggak apa penyebab pencemaran lingkungan? Tahu semua. Sekarang coba kita jawab sama-sama. Yang pertama apa sih? Iya, ada yang jawab penebangan pohon, ada yang jawab penebangan hutan. Sama saja ya. Jadi ada beberapa yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Ada sampah, kemudian penebangan pohon, ada juga limbah pabrik, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya Ibu Guru akan melakukan ice breaking agar kita semangat sebelum Ibu Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, jadi sebelum Ibu Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, biar kita semangat, biar kita fokus dan mampu menerima pelajaran hari ini. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai hati. Fokus. Hari ini Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Jadi kalian nanti Ibu Guru berharap mampu mengidentifikasi apa itu komponen biotik dan komponen abiotik. Yang kedua, menganalisis dampak pencemaran terhadap keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, merancang solusi sederhana untuk menjaga kelestarian ekosistem di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, mampu membedakan antara produsen, konsumen, dan pengurai. Itu tadi tujuan pembelajaran hari ini. Nah, setelah Ibu Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, Ibu Guru akan menampilkan sebuah video. Kalian simak baik-baik video berikut. Desa Sumber Indah adalah desa kecil terletak di tepi hutan Tribun, dikenal karena keindahannya yang alami. Air sungai yang sejuk dan bersih menjadi sumber kehidupan utama penduduk desa. Setiap pagi, burung-burung berkicau merdu dari dalam hutan, menyapa para petani yang berangkat ke ladang mereka. Suatu pagi, Bima dan Rena memutuskan untuk pergi ke hutan. Ayo diperhatikan videonya. Bima masuk lebih dalam. Ia mendengar suara yang tidak biasa. Suara mesin gergaji yang memekakkan telinga.
Setelah melihat penerbangan liar, Bima memutuskan untuk menyusuri sungai yang mengalir di hutan. Biasanya, air sungai jernih dan penuh ikan kecil yang berenang di antara batu-batu. Kenapa? Namun, kali ini Bima terkejut. Air sungai keruh dan Perhatikan berbau videonya. Teman-teman, kalian tahu nggak? Aku habis lihat sungai yang dekat kampung kita. Airnya kotor sekali. Sampah dan bau. Gak ada yang lagi. Dan pun juga banyak kadang banyak orang tidak bertanggung jawab. Kok bisa? Apa penyebabnya? Terus kita harus bagaimana teman-teman? Ya, oke. Kok bisa? Terus kita harus bagaimana teman-teman? Itu tentang apa videonya yang kalian sudah perhatikan ini tadi? Pencemaran lingkungan. Apalagi yang kalian lihat dari video tersebut? Penebangan pohon. Kemudian? Iya, membuang sampah sembarangan. Terus solusi apa sih biar lingkungan atau ekosistemnya tetap terjaga? Iya, sebaiknya tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak menebang pohon sembarangan. Itu adalah solusi untuk ekosistem kita tetap terjaga. Nah, di dalam ekosistem tadi, Ibu Guru akan menjelaskan beberapa ya. Beberapa komponen-komponen ekosistem. Tadi Abdal sudah menjawab, ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Nah, di dalam komponen biotik itu ada 3 macam. Ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Ya, ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Nah, ada yang tahu nggak apa itu produsen? Boleh, ada lagi? Seluruh makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri boleh. Jadi produsen adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya apa? Ayo angkat tangan. Daun, terus pohon, terus rumput, terus apa lagi? Buah-buahan. Jadi maksudnya di sini adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri itu melalui proses fotosintesis. Yang bisa melakukan proses fotosintesis adalah tumbuhan ya, tumbuhan. Oke, nah selanjutnya ada yang namanya konsumen. Apa itu konsumen? Ayo. Ya, boleh. Siapa aja boleh jawab. Nah, boleh. Coba. Makhluk hidup yang tidak bisa. Terus? Ya sama, makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri ya. Jadi konsumen adalah makhluk hidup yang membutuhkan makhluk hidup lain untuk tetap menjaga energi atau menambahkan energi atau memperoleh energi. Kemudian yang terakhir, sebelum itu contohnya apa? Harimau. Terus? Singa, sapi, kambing. Harimau makannya apa? Daging. Kalau sapi, rumput. Oke, sudah paham semua ya? Oke, selanjutnya adalah pengurai. Ada yang mau jawab? Pengurai itu apa? Iya, makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya apa? Bakteri, jamur, cacing, belatung, dan lain sebagainya. Selain pengurai, Ibu Guru di sini akan menjelaskan beberapa ekosistem yang ada. Yang pertama ada ekosistem sawah, kemudian ekosistem sungai, kemudian ekosistem laut, dan ekosistem hutan. Nah, ekosistem-ekosistem ini nanti bisa kalian pilih untuk mengerjakan tugas kelompok. Jadi nanti ada yang dapat ekosistem hutan, ada yang dapat ekosistem laut, ada yang dapat ekosistem sawah, ada juga yang dapat ekosistem
sungai. Nanti kalian memilih menggunakan kartu, nanti masing-masing kelompok maju ke depan untuk memilih kartu apa saja untuk kalian memperoleh bagian-bagian ekosistem yang nanti kalian akan kerjakan. Bu Guru akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok. Ya, Ibu Guru akan membagi menjadi 4 kelompok. Yang meja ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tugasnya kalian adalah mengerjakan LKPD. Oke, semuanya sudah dapat LKPD? Sudah. Nah, Ibu Guru akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang kalian dapatkan per kelompok. Lembar pertama, di situ ada masalah yang harus kalian cari solusinya. Ya, ada masalah yang harus kalian cari solusinya. Lembar kedua, yaitu menempel ekosistem biotik. Dan yang ketiga, menempel lembar ekosistem abiotik. Gambar-gambarnya di mana? Gambar-gambarnya nanti akan kita peroleh ketika bermain game. Oke, silahkan sekarang kerjakan untuk lembar pertama terlebih dahulu. Setelah semua selesai, kita sama-sama bermain game. Oke. Oke, sudah semua? Oh ya, sudah ya. Kalau sudah, sekarang boleh disimpan dulu. Disimpan dulu. Pusing nggak tadi kerja kelompoknya? Pusing. Sudah dapat solusinya belum? Sudah. Kalau sudah semua, untuk mencairkan suasana seperti biasa. Biasa kalau kalian bosen, Ibu Guru ngajakin apa? Main game. Sudah siap main game? Sudah. Oke, sekarang sesuai kelompoknya boleh ke depan sini berbaris. Berbaris, ayo berbaris. Berbaris. Satu orang tetap di tempatnya ya. Satu orang tetap di tempatnya. Satu orang tetap di tempatnya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Sudah. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Ayo. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Ayo. Nggak boleh lagi, ayo. Oke. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Ayo. Mulai. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Ayo. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Sekarang boleh ditempel gambar-gambarnya di biotik sama abiotiknya. Yang biotik yang mana, yang abiotik yang mana? Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Untuk biar kita juga seru sama-sama atau bermain sama-sama, kita urutkan kelompok presentasi atau maju presentasinya pakai dakris. Apa itu? Diperhatikan. Nah, ada kelompok di sini, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Lucu nggak? Lucu. Senang nggak? Senang. Oke. Oke, siap? Semuanya diperhatikan. Siap? 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 Mulai. Ayo. Oke, yang tampil pertama kelompok 2. Kelompok 2 ekosistem apa? Sungai. Diingat-ingat ya, kelompok 2 ekosistem sungai. Itu yang tampil pertama. Sekarang siapa yang tampil kedua? Sisa kelompok 4, kelompok 1, kelompok 3. Siap? Siap? Mulai. Ayo.
2. Kelompok 4 dapat ekosistem apa? Sawah. Yang pertama sungai, yang kedua sawah. Sekarang yang selanjutnya. Oke, sudah. Sekarang untuk yang terakhir ya. Tadi kelompok pertama yang maju sungai, yang kedua sawah. Sekarang terakhir. Oke. Oke, kita lihat ya. Siapa yang tampil ketiga? Siap? Mulai. Ayo. Yeay. Yang tampil ketiga kelompok 3. Oke. Kelompok 3 apa? Hutan. Jadi yang pertama sungai, yang kedua sawah, yang ketiga hutan, yang terakhir laut. Oke, silakan. Yang pertama silakan maju. Silakan maju ke depan. Ekosistem sawah. Boleh dipresentasikan. Oke. Oke, untuk yang terakhir silakan maju kelompok terakhir. Kelompok terakhir silakan maju. Kelompok terakhir dapat ekosistem laut ya? Ya. Oke, dapat ekosistem laut. Nah, silakan dipresentasikan kelompok 1. Oke, tadi kita sudah presentasi sama-sama. Kesimpulan dari presentasi tadi, kalian sudah bisa membedakan mana komponen biotik, mana komponen abiotik. Kemudian, kalian juga mampu mengetahui solusi dari pencemaran ekosistem yang kalian pelajari atau yang kalian dapatkan. Sekarang ada yang mau membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan dari materi yang tadi Ibu Guru sudah jelaskan dan kalian presentasikan. Ada yang mau? Siapa ya? Bilkis boleh. Jadi kita belajar tentang komponen ekosistem ada yaitu biotik dan abiotik. Di dalam komponen biotik ada 3 jenis yaitu Produsen, konsumen, dan pengurai. pinter. Beri tepuk tangan untuk Bilkis. Iya, jadi itu tadi ya yang kita sudah pelajari tentang ekosistem biotik abiotik, kemudian tentang komponen biotik ada 3, produsen, konsumen, dan pengurai. Kemudian ada juga yang abiotik atau benda yang tidak hidup. Oke, setelah kalian presentasi tadi, kita juga sudah tahu semuanya, kalian sudah presentasi, kemudian sudah menarik kesimpulan. Nah, Ibu Guru akan merefleksikan pelajaran hari ini atau pertemuan pembelajaran hari ini. Apa saja yang sudah kita lakukan hari ini? Bermain game, kerja kelompok, presentasi, nonton video. Oke. Apa hal yang paling menyenangkan menurut kalian? Haja apa? Menonton video. Ada yang lain? Main game. Selalu yang paling disuka main game ya. Nah, selain main game ada video. Selain Haja ada yang suka nonton video juga nggak? Ya. Oh ya. Nah, untuk materi hari ini menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan, alhamdulillah. Karena menyenangkan, Ibu Guru berharap kalian semua bisa menerima materi pada hari ini dengan baik, bisa mengaplikasikannya, dan juga tujuan pembelajaran hari ini tercapai dengan baik. Oke. Sekarang Ibu Guru akan membagikan lembar asesmen.
Semuanya sudah? Sudah. Kalau sudah, sekarang boleh dikumpul dari kelompok satu dulu. Dari satu dulu. Sini mari. Oke. Ya duduk boleh. Ya selanjutnya. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya. Oke, mari. Oke. Sudah semua ya ini ya? Sudah. Nah, karena semuanya sudah, mengerjakan evaluasi sudah, tujuan sudah, merefleksi sudah, semuanya sudah. Nah, Ibu Guru akan menyampaikan sedikit apa yang nantinya akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, pertemuan selanjutnya masih di bab ekosistem tetapi tentang jaring-jaring makanan. Jadi di rumah dipelajari tentang jaring-jaring makanan. Oke, karena sudah selesai pembelajaran hari ini, seperti biasa untuk mengakhiri pembelajaran, silahkan masukkan dulu buku-bukunya ke dalam tas, dimasukkan dulu semuanya, ya disimpan baik-baik. Sudah siap pulang semuanya? Sudah. Tepuk diam. Oke, silakan ketua kelas dipimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, Mahir silakan duduk di tempatnya. Oke. Sekarang seperti pembiasaan kita, boleh kelompok satu dulu? Oke, silakan. Belajar di rumah ya. Oke. Belajar di rumah ya. Yang rajin belajar di rumah.